Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nenek Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Tak lupa juga kita salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, udah disiapkan semua peralatannya, Nak? Sudah, Bu. Pensil, penanya, segala macam sudah? Sudah, Bu. Baiklah, kita masuk ke materi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang pernah dengar itu sistem pernapasan pada manusia, anak Ibu? Pernah, Bu. Nah, kayaknya nggak asing lagi ya. Iya. Nah, sekarang kita sedikit mendalami teori dari sistem pernapasan itu sendiri. Nah, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksidanya sebagai limbah beracun produk dari proses respirasi tersebut. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui perantaraan alat pernapasan. Ya. Yang semangat ya anak ibu, masih pagi. Iya, Bu. Baik, kita lanjut. Jalannya udara pernapasan. Nah, udara masuk melalui hidung, faring, laring, trakea, percabangan trakea atau bronkus, percabangan bronkus atau bronchioles, atau udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung atau alveolus. Ya, anak ibu. Iya, Bu. Perlu diulang lagi? Tidak, Bu. Baik ya. Di sini ada sedikit gambar. Nah, ini bagian-bagian dari bronkus, lobus kanan, trakea, bronkus kiri. Silakan dilihat ya, anak ibu ya. Diperhatikan ya. Nih, ini adalah bronkus kanan. Nih, bronkus kanan. Ini panahnya ya. Terus lobus kanan ini. Lobus kanan. Trakea yang berupa kerongkongan, batang kerongkong. Terus bronkus kiri ini. Bronchi ini. Bronchiolus. Dapat dilihat ya panahnya. Dapat, Bu. Terus ini lobus, pleura, pleural fluid, dan diafragma. Ini diafragma ini yang melengkung ini ya. Terus yang terakhir adalah alveoli tadi. Udah paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pertukaran udara yang sebenarnya hanya terjadi di alveoli tadi. Nah, dalam paru-paru orang dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli. Nah, banyak kan alveoli dari orang dewasa tersebut. Berapa tadi? 300. Ya, dengan luas permukaan sekitar 160 atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. Nasal atau hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara dari luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk tadi. Nah, lendir berguna untuk melembabkan udara dan konka untuk mengangkat udara pernapasan. Rongga hidung berfungsi, ada yang tahu rongga hidung fungsinya untuk apa? Tidak tahu, Bu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari rongga hidung tersebut. Yang pertama ada bekerja sebagai saluran udara pernapasan. Nah, jadi itu tempat keluar masuknya udara. Ya. Yang kedua, sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung tadi. Selain itu, bulu hidung juga berfungsi untuk menyaring partikel-partikel debu yang kasar yang terdapat dalam lubang hidung kita. Sedangkan partikel yang halus akan terjerat dalam lapisan mukus. Yang ketiga, dapat menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa tadi. Kalau misalnya ada yang nggak mengerti ditanyakan ya, Nana Ibu. Iya, Bu. Selanjutnya, membunuh kuman-kuman yang masuk. Nah, bersama-sama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Ini dia ya, pembagiannya boleh dilihat lagi. Nih, nampak nggak Nana Ibu? Nih, pembagiannya. Ada frontal sinus, ada nasal concha, sphenoid. Diperhatikan panahnya ya. Terus internal naris, nasofaring, middle nasal concha, inferior nasal concha, dan eksternal naris. Ini dia ya gambarnya yang kecil tadi. Baik, Ibu lanjut.
Nah, yang selanjutnya yaitu faring. Ada yang pernah dengar faring? Belum, Bu. Sini Ibu kasih tahu sedikit. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan atau nasofaring yang merupakan saluran pernafasan dan saluran kerongkongan atau oral faring. Nah, yang merupakan saluran pencernaan tersebut. Faring juga terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu nasofaring adalah bagian posterior rongga nasal yang membuka ke arah rongga nasal melalui dua naris internal atau yang disebut dengan biasanya itu disebut dengan koana. Nah, yaitu A. Dua tuba eustachius atau auditory yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Nah, ada yang pernah dengar amandel nggak sebelumnya, Nan Ibu? Pernah, Bu. Itu sudah nggak asing lagi, banyak manusia yang sudah terkena amandel kan, hingga sulit untuk cara pengobatan. Ya. Nah, amandel ini atau yang biasa disebut adenoid faring adalah penumpukan jaringan limfatik yang terletak di dekat naris internal. Nah, orofaring dipisahkan dari nasofaring oleh platum lunak muskular, suatu perpanjangan palatum keras tulang. Nah, selanjutnya ada uvula atau anggur kecil. Nah, adalah proses kerucut atau konikal kecil yang menjulur ke bawah dari bagian tengah tepi bawah platum lunak. Nah, amandel palatinum terletak pada kedua sisi orofaring posterior. Nah, laringofaring mengelilingi mulut esofagus dan laring yang merupakan gerbang untuk sistem respiratori selanjutnya. Kita masuk ke laring ya. Laring merupakan bagian pangkal dari saluran pernapasan atau trakea. Nah, laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Jakun tahu anak Ibu? Tahu, Bu. Apa itu jakun? Yang di leher cowok. Ya, betul, bagus anak Ibu ya. Terus di atas laring terdapat katup atau yang biasa disebut dengan epiglotis. Nah, yang akan menutup saat menelan. Katup berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, pada pangkal laring terdapat selaput suara. Inilah dia. Ada suaranya kan anak-anak Ibu? Iya, Bu. Pada suara kita ini terdapat pula laring atau selaput suara. Nah, selaput suara akan bergetar jika terhembus udara dari paru-paru. Itu ya. Selanjutnya yaitu trakea. Batang tenggorokan terletak di daerah leher di depan kerongkongan. Batang tenggorokan berbentuk pipa dengan panjang 10 cm. Nah, dinding trakea terdiri atas 3 lapisan. Nah, banyak juga ya dinding trakea ini lapisannya. Yang pertama, itu lapisan berupa epitel atau bersilia dan berlendir. Lapisan tengah tersusun atas cincin tulang rawan dan berotot polos. Lapisan luar tersusun atas jaringan ikat. Nah, cincin tulang rawan berfungsi untuk apa, anak-anak Ibu? Tidak tahu, Bu. Baik. Cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa tadi dari batang tenggorokan. Sedangkan selaput lendir yang sel-selnya berambut getar berfungsi menolak debu dan benda asing yang masuk bersama udara pernafasan. Nah, jadi dia itulah yang melindungi kita dari debu-debu yang kasar. Akibat tolakan secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Itulah dia tadi ya. Makanya kalau misalnya kita bersin tuh ucapnya apa? Alhamdulillah. Nah, pintar Ibu ya. Iya, Bu. Saluran pernapasan itu terdiri dari pertama, laring, kedua, trakea, ketiga, percabangan alveoli atau bronchus, dan keempat, bronchiolus. Oke? Bu. Ntar dihafalkan ya di rumah ya. Baik, Bu. Oke, kita masuk kepada bronkus. Bronkus itu adalah ujung tenggorokan bercabang 2. Ya, makanya disebut dengan bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang disebut dengan bercabang tadi yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Struktur bronkus kanan lebih pendek dibandingkan bronkus yang kiri tadi. Kedua bronkus masing-masing masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru bronkus bercabang menjadi bronchiolus yang menuju setiap lobus atau belahan. Nah, lobus itu adalah belahan. Menuju setiap lobus paru-paru kita. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus. Nah, sedangkan sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus.
Nah, cabang bronkiolus tadi yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru kita yang disebut dengan alveolus. Nah, ini agak susah ya anak-anak ibu, jadi perhatikan ya. Terus dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Melalui kapiler darah, oksigen yang berada dalam alveolus berdifusi masuk ke dalam darah. Oke, nanti ibu akan menjelaskan ulang lagi yang tentang bronkus ini ya. Atau ibu ulang aja lagi nih bronkus supaya agak lebih paham ya. Iya, Bu. Baik, dengarkan baik-baik ya. Nah, bronkus, ujung tenggorokan bercabang dua disebut dengan bronkus. Iya. Nah, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Kanan. Nah, struktur bronkus kanan itu tadi lebih pendek dibandingkan dengan bronkus kiri. Ya, kedua bronkus masing-masing masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru kita tadi atau bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang menuju setiap lobus atau belahan paru-paru. Nah, bronkus sebelah kanan bercabang menjadi tiga bronkiolus. Nah, sedangkan sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah, cabang bronkiolus yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Ya, nih udah paham ya anak-anak ibu ya. Sudah, Bu. Nah, oke, kita lanjut aja lagi ke pulmo atau alveolus tadi ya. Nah, paru-paru terletak dalam rongga dada di atas diafragma kita. Nah, diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Nah, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah Kanan. ya. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paham ya? Paham, Bu. Ya, lanjut lagi. Paru-paru dibungkus oleh 2 buah selaput yang disebut selaput pleura. Selaput pleura sebelah luar yang berbatasan dengan dinding bagian dalam rongga dada disebut pleura parietal, sedangkan yang membungkus paru-paru disebut pleura visceral. Ya, berarti ada 2, paru-paru pleura dan paru-paru visceral. Ya, diingat ya. Terus di antara keduanya selaput terdapat rongga pleura yang berisi cairan pleura yang berfungsi untuk mengatasi gesekan pada saat paru-paru mengembang dan mengempis. Bernafas, kita masuk ke bernafas ya. Bernafas berkaitan dengan keluar masuknya udara melalui alat-alat pernapasan. Bernafas melalui proses inspirasi atau memasukkan udara, dan ekspirasi berarti mengeluarkan udara. Untuk dapat terlaksananya proses inspirasi dan ekspirasi, kita perlu mengenal beberapa organ tubuh di luar alat pernapasan yang berkaitan dengan proses pernapasan itu. Di antaranya, pertama, itu diafragma. Tadi udah Ibu jelaskan kan diafragma. Nah, ini lebih detail lagi. Nah, diafragma merupakan sekat rongga dada yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut kita. Rongga dada berisi paru-paru dan jantung, sedangkan rongga perut berisi lambung dan alat-alat pencernaan lainnya. Ya, anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis. Agak susah nih bahasa apanya. Terus merupakan otot tempat melekatnya tulang rusuk. Otot ini akan berkontraksi atau relaksasi saat terjadi proses pernapasan. Dan permukaan bagian dalam rongga dada dan permukaan luar dari paru-paru dilapisi oleh membran pleura tadi. Nah, membran pleura yang melapisi bagian dalam rongga dada disebut pleura parietal. Nah, sedangkan yang melapisi paru-paru disebut pleura visceral. Di antara kedua membran terdapat rongga pleura yang berisi cairan getah bening. Ya, ada paham ya? Paham, Bu. Terus kita masuk ke mekanisme bernapas. Nah, pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernah dengar kan pernapasan perut tuh kayak mana, pernapasan dada tuh gimana? Pernah dengar nggak sebelumnya? Ya kan? Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, demikian juga untuk pernapasan perut. Jadi keduanya ini melalui fase yang sama. Ya. Mekanisme pernapasan dada. Fase inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Pertama, otot antar tulang rusuk yang disebut dengan musculus intercostalis eksternal. Kemudian dia berkontraksi menuju tulang rusuk terangkat atau posisi datar. Kemudian dia menuju paru-paru dan mengembang.
tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Nah, udara luar masuk ke paru-paru ya. Terus fase ekspirasi pernapasan dada. Tadi kan fase inspirasi, sekarang fase ekspirasi berarti fase ekspirasi itu yang dari luar. Nah, kalau inspirasi yang dari dalam. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut adalah yang pertama, otot antar tulang rusuk relaksasi menuju tulang rusuk menurun. Kemudian paru-paru menyusut. Kemudian setelah paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara dari luar. Nah, udara keluar dari paru-paru. Itulah tadi yang disebut dengan ekspirasi pernapasan dari luar. Perhatikan ya. Mulai ngantuk anak ibu. Semangat ya. Terus mekanisme pernapasan perut. Nah, yang pertama, dia ada dua. Fase inspirasi, udah tadi ya? Oh belum. Fase inspirasi pernapasan perut. Pertama, mekanisme inspirasi pernapasan perut yaitu sekat rongga dada atau yang biasa disebut dengan diafragma. Itu berkontraksi menuju posisi dari melengkung menjadi datar, kemudian paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru itu lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang dari luar atau udara masuk. Ya. Kemudian ada lagi yaitu fase ekspirasi pernapasan pada perut. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Yang pertama itu otot diafragma relaksasi. Kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-paru mengempis. Tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Dan udara keluar dari paru-paru. Kita masuk ke udara pernapasan ya. Oksigen yang masuk dan keluar melalui alat-alat pernapasan disebut udara pernapasan. Nah, tadi apa tadi? Perlu diulang lagi? Ya, Bu. Udara pernapasan itu adalah oksigen yang masuk dan keluar melalui alat-alat pernapasan ya. Udara pernapasan pada manusia dibedakan menjadi 6 macam. Nah, banyak sekali itu ya. Makanya kita harus mengenalnya satu persatu. Yang pertama, ada udara pernapasan biasa atau volume tidal. Merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 mili. Nah, yang kedua, udara cadangan inspirasi. Merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 300 mili. Tiga, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 mili. Ya. Keempat adalah udara residu. Merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga paru-paru agar tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 mili. Kita masuk ke volume udara pernapasan ya. Iya, Bu. Nah, di sini volume udara pernapasan kita berkisar antara 500 sampai 3.500 mili. Dari 500 mili tadi udara yang dihirup hanya 300 mili yang sampai di alveolus kita. Sisanya hanya sampai saluran pernapasan. Nah, jumlah oksigen yang diperlukan sehari untuk tiap individu kita sebesar 300 cc. Banyak kan? Banyak. Makanya kalau manusia tuh tidak bernapas semenit aja itu udah hengap ya. Iya. Nah, kapasitas paru-paru. Pertama, kapasitas vital merupakan kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Kapasitas paru-paru dapat dihitung dengan rumus K V sama dengan VT tambah UK ditambah US. Berdasarkan rumus di atas, kapasitas vital paru-paru adalah sebesar 4.750 mili. Nah, kita masuk ke frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi ada yang tahu?
Tidak, Bu. Yang pertama itu ada usia, yang kedua jenis kelamin, ketiga suhu, keempat posisi tubuh, yang kelima itu ada aktivitas ya. Iya, Bu. Nah, di sini pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen, kebutuhan oksigen setiap individu berbeda-beda tergantung pada umur, aktivitas, berat badan, jenis kelamin dan jumlah makanan yang dikonsumsi manusia itu sendiri. Nah, dalam keadaan biasa jumlah oksigen yang dibutuhkan sebanyak 300 mili per hari per individu. Oke. Terus pertukaran karbon dioksidanya oleh plasma darah itu ada CO2 ditambah H2O ditambah H2CO3. Nah, pengangkutan ini dibantu enzim karbonat anhidrase atau jumlah CO2 yang dapat diangkut sebanyak 5%. Nah, di sini Ibu ada sedikit video yang bisa kalian tonton dan kalian simak tentang sistem pernapasan. Nah, ini ya, disimak ya. Iya, Bu. Jadi kita belajar tentang sistem pernapasan. Pertanyaan awal, mengapa kita perlu bernafas? Mungkin nggak kita nggak bernafas? Coba, berapa lama kamu bisa tahan nafas tanpa menghirup oksigen? Coba tutup hidung, tapi jangan lama-lama, nanti bisa kerusakan di otak. Karena otak jika tidak mendapatkan oksigen dalam lebih dari 3 menit, dia akan rusak. Rata-rata manusia cuma bisa menahan napas itu 2 menit, juga sudah maksimum. Beberapa orang bisa sampai 3 menit. Nah, pertanyaan awal, kenapa kita perlu bernafas? Jadi, sebelumnya kita harus membedakan kata-kata pernafasan atau bernafas dengan, tulis di sini, respirasi. Loh, bukannya sama saja pernafasan dengan respirasi? Oh, tunggu dulu. Pernafasan dan respirasi itu membentuk dua proses yang berbeda. Kalau pernafasan itu adalah lebih mengacu kepada ini nih, proses pertukaran gas. Jadi antara karbon dioksida yang kita keluarkan dan oksigen yang kita dapat itu namanya proses pernafasan. Berikutnya, apa sih guna oksigen itu dalam tubuh? Mengapa sih karbon dioksida harus dibuang? Itu mengacu kepada proses respirasi. Jadi, respirasi lebih ke arah reaksi kimia yang menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lebih ke arah pada reaksi kimianya. Nah, sekarang kita fokus kepada pernafasan terlebih dahulu ya. Ini proses pertukaran gas. Nah, jadi kita jelas kenapa kita perlu bernafas. Jadi ini saya gambar dulu. Ada pohon, lalu ada manusia. Nah, pohon dalam proses fotosintesisnya akan mengeluarkan gas oksigen, sedangkan manusia dalam proses respirasinya mengeluarkan apa? Tuh, CO2 atau karbon dioksida. Jadi, tumbuhan dan manusia, kingdom plantae dan kingdom animalia saling membutuhkan. Karena dalam proses fotosintesis dia mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan manusia mengeluarkan karbon dioksida dalam proses respirasi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bahan baku fotosintesis. Jadi proses pernapasan itu adalah proses, saya teruskan di bawah, reaksi kimia untuk pembakaran makanan. Jadi kalau kita ingin membakar makanan untuk jadi apa sih? Jadi energi. Kita membutuhkan oksigen. Jadi intinya dari pernapasan adalah pembakaran makanan. Nah, selanjutnya kita lihat, jika kita bernafas, apa sih gas-gas yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Jadi saya tulis di sini komposisi dari gas di atmosfer. Nah, sekarang kalau kita membutuhkan oksigen, berarti oksigen itu harus paling banyak kan? Logikanya, ternyata tidak. 78% itu adalah nitrogen. Loh, buat apa nitrogen banyak-banyak? Nah, nitrogen itu gunanya
Karena itu 78% nitrogen dalam udara yang kita hirup, misalnya saya hirup udara nih. Nah, saya hirup udara, nitrogen itu cuma numpang lewat dalam paru-paru lalu keluar lagi. Yang kita butuhkan adalah ini nih. 20% oksigen. Dibutuhkan untuk pembakaran makanan dan energi. Sisa 2%-nya ini adalah bisa karbon dioksida dan helium, zat lain lah, gas-gas lain, argon yang banyak terdapat dalam udara. Tapi ini adalah dianggap tidak terlalu penting 2% ini. Jadi yang paling penting adalah kita butuhkan oksigen untuk pembakaran. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa organ-organ yang dibutuhkan untuk menangkap oksigen ini sangat kompleks. Nah, kita buka halaman berikutnya. Saya hapus dulu bagian ini. Saya hapus dulu. Sebetulnya belajar tentang sistem itu sangat mudah. Kita hanya belajar tentang organ-organ yang terlebih dahulu. Lalu kita melihat fungsi dari organ-organ. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita mulai dari ini. Saya soal gambar ada lubang dulu. Ke bawah. Lalu mulai ada semacam ini. Lalu ada lagi suatu saluran. Nah, salurannya mulai bercabang kanan dan kiri, lalu bercabang kecil-kecil lagi. Ini juga bercabang kecil-kecil. Ujung-ujungnya seperti buntu, seperti kantung yang bentuknya seperti buntu ini. Ini saya gambar gini aja deh. Oke, kita mulai penjelasannya dari awal. Ini saya beri nomor 1. Nomor 1 kita sebut kelihatan dalam muka kita kan, itu hidung. Hidung sering disebut juga adalah nostril. Nah, apa sih guna hidung? Guna hidung itu sendiri, nah, kalau kita menghirup udara lewat hidung pasti berbeda dengan kita menghirup udara lewat mulut. Hidung fungsinya untuk masuknya udara. Masuknya udara bisa juga lewat mulut kan? Nah, lewat sini nih, lewat bawah. Tapi kenapa kita dianjurkan menghirup udara itu lewat hidung? Karena di hidung itu udara akan satu, dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh, dan yang kedua akan disaring. Karena hidung itu punya rambut. Ingat ya, kita menyebutkan adalah rambut bukan bulu. Bulu itu hanya ada pada kelas Aves. Pada mamalia kita punya rambut. Jadi segala macam debu, kuman itu biasa disaring dalam rambut, lalu dijebak dalam lendir yang ada dalam hidung. Oke, sekarang berikutnya bagian agak bawah sini nih. Nah, nomor 2. Ini sebetulnya bukan bagian dari pernapasan, tapi saya tulis saja namanya faring. Faring itu saluran bersama antara muara dari kerongkongan dan tenggorokan. Nah, jangan sampai keliru ya. Tenggorokan. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang untuk makanan, yang mana untuk udara? Kerongkongan itu untuk apa? Ayo coba. Ya, betul, kerongkongan ini untuk makanan, sedangkan tenggorokan ini yang kita bahas untuk jalan masuknya udara. Jadi pangkalnya ini ada di faring. Jadi ketika entah itu makanan akan masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, ini sebenarnya ada satu saluran lagi, tapi kita tidak bahas sekarang karena ini bagian saluran pencernaan. Jika kita berbicara ketika makan, bagian ini namanya epiglottis.
Trakea itu seperti pipa yang terbuat dari tulang rawan. Nah, menghubungkan bagian luar dan bagian dalam. Terbuat dari tulang rawan. Tulang rawan itu disebut juga ini nih, cartilago. Nah, berikut nomor 5. Saya tulis di sini. Nomor 5. Ada cabang kan? Cabang yang pertama disebut bronkus. Sedangkan cabang yang kecil-kecil, saya sebutin lagi namanya, satukan sama-sama nomor 5, bronkiolus. Jadi gini deh, di biologi itu sangat simpel. Semakin panjang namanya, semakin kecil bendanya. Bronkus ini cabang utamanya di sini. Sedangkan bronkiolus itu adalah cabang-cabang kecilnya di sini. Nah, ini namanya bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus ini adalah lanjutan dari pipa tadi. Dari siapa coba? Trakea. Sampai kecil-kecil. Nah, di ujung yang kecil-kecil itu ada kantung-kantung. Kita sebut ini nomor 6. Kantung ini namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara apa coba? Oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita keluarkan. Jadi kalau saya perbesar gambar dari ini, saya perbesar dikit. Alveolus itu seperti kantung ini. Ini cuma satu sel lapisannya. Nah, di sini ada kapiler darah yang lewat. Jadi oksigen ini masuk, karbon dioksida ini keluar. Jadi begitu. Oke, kita cukupkan materi tentang sistem pernapasan, organ-organ di sistem pernapasan. Saya ulang lagi dari awal. Hidup untuk memasuknya udara, yaitu dihangatkan dan disaring. Turun ke bawah, kita bertemu dengan faring, mengarah dari dua saluran, kerongkongan dan tenggorokan. Turun ke bawah lagi, kita ketemu laring, yaitu kotak suara, di mana udara yang lewat sini akan digetarkan oleh dan menggetarkan pita suara. Ke bawah ada suatu pipa yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam, terbuat dari tulang rawan, namanya trakea. Trakea akan bercabang-cabang menjadi bronkus dan bronkiolus dan berujung pada kantung yang dinamakan alveolus, tempat terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oke, kita cukupkan materi tentang saluran pernapasan. Baik, itu tadi materi mengenai sistem pernapasan pada manusia ya. Iya, Nah, Bu. di rumah dipelajari lagi. Mungkin sekian yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.